Kemuliaan, hormat, pujian hanya kepadamu Bapa. Oleh karena darah Yesus Kristus dan anugerah dan Roh Kudus yang mengingatkan bersaksi tentang kami, sehingga kami memanggilmu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Bapa, Kau telah karuniakan kepada kami kehidupan, keselamatan, pengampunan dosa, perlindungan, kesembuhan, pemulihan dan pengembalian dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Bapa, itu bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kerajinan kami, bukan karena perbuatan kami, tapi semua oleh kasih karunia. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kami ada hari ini beribadah di waktu yang tepat, tempat yang tepat, bersama-sama orang yang tepat. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang mengambil alih pembicaraan, dan Roh Tuhan yang memimpin. Engkau semakin besar Tuhan Yesus, dan aku semakin kecil. Anak-Mu berdiri di hadapan-Mu, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, yaitu tentang Engkau saja, bukan aku dan bukan siapa-siapa. Hanya Engkau pusat perhatian kami, pusat hidup kami. Ketika anak-anak-Mu memuji menyembah, itu semua tanda syukur kami, tanda kekaguman kami, tanda kehebatan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Tuhan, tidak ada pernah firman-Mu kembali dengan sia-sia, dan Kau akan mengerjakannya dan menggenapinya semuanya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa darah Kristus yang menundungi kami, sehingga kami terus layak dikuduskan dan dibenarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami nikmati firman ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam bagi kita semua. Salam. Agak kuat dong. Salam. Jadi harus maklum karena saya telinganya telinga orang Batak. Orang Batak harus kuat ngomongnya, ya. Nama saya Pastor Rajani Sirait, ya. Saya tinggal di Medan, ya. Medan itu kota kecil dibanding Jakarta, ya. Saya punya 4 orang anak, 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Puji Tuhan, namanya nggak saya yang buat namanya semua. Kalau saya namanya pasti Batak semua, Poltak, Ingot, Lamhot. Tapi maminya sudah almarhum, ya. Maminya Boru Pasaribu, meninggal kira-kira 5 tahun yang lalu. Wanita yang paling cantik bagi saya dalam hidup saya. Nama anak saya pertama Binaya Abiezer Sirait, yang kedua Samuel Brohanuel Sutanto Sirait, nomor 3 Ezekiel Pisokbo Sirait, yang terakhir Abigail Feber Tringsara Sirait. Jadi semuanya anugerah Tuhan diberikan bagi kami, dan saya bersyukur Tuhan percayakan juga saya hari ini melayani gerejanya yang diurapi anak-anaknya semuanya. Amin. Ya, saudara-saudara, coba kita buka Alkitab kita. Roma 2 ayat 4. Ya. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada? Kadang orang mengerti pertobatan itu adalah pertobatan perjanjian lama. Pertobatan perjanjian lama adalah berbalik. Sedangkan pertobatan perjanjian baru adalah perubahan pola pikir, metanoia. Dan di sini dikatakan kita perjanjian lama bertobat dulu baru diberkati. Perjanjian baru diberkati dulu baru kita bertobat. Pernah dengar tentang Petrus ketika menjalaikan? Semalam-malaman dia, tidak ada seekor pun yang mereka dapat. Datanglah Yesus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ingat, Yesus datang melawan hukum alam. Tidak ada ikan di siang hari, yang ada di malam hari. Ya, dan dia bukanlah seorang nelayan, dia hanya seorang tukang kayu. Tapi ketika dia datang, naik ke perahunya, dia bilang tebarkan jalan, berbahasa Inggrisnya nets, jamak. Di sana ada 2 perahu, satu disampan di luar,
satu di bawah. Apa kata Petrus? Sudah semalam-malaman kami menjala ikan, tidak dapat seekor pun. Itu fakta, realita. Fakta dan realita bisa berubah, kebenaran tidak pernah bisa berubah. Akhirnya ketika ditarik jala, tapi karena engkau yang menyuruh, bukan karena imannya, karena engkau yang menyuruh, ya, akhirnya ditebarkan jalanya. Jala itu hampir koyak. Ingat nanti perbedaannya sebelum penebusan dan sesudah penebusan di Yohanes 21:20. Apa katanya? Ketika mereka menjala ikan sangat banyak, jalanya tidak koyak. Karena penebusan itu, hidupmu tidak koyak dan babak belur. Bisnismu tidak koyak. Rumah tanggamu tidak koyak. Perjalananmu tidak koyak. Makanya kita mengerti penebusan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pertanyaannya, kemanakah ikan itu semalam-malaman? Kenapa ikan itu datang ketika Yesus ada di perahu? Kita harus mengerti Alkitab yang menerangkan Alkitab. Jangan kita buat asumsi. Dikatakan di situ apa? Kemana ikannya? Akhirnya apa? Langsunglah Petrus tersungkur. Tadi dibilangnya guru, hari ini Tuhan. Dia melihat, ini bukan guru, ini Tuhan. Dan siapa murid Yesus yang tidak pernah menyebut Tuhan? Hanya Yudas Iskariot. Yang lain semua, bahkan Yohanes mengatakan dia murid yang dikasihi. Dia mendeskripsikan bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan. Jadi ketika dia bilang kita sangat baik, kita harus mengerti bahwa kita bukan baik karena ketika dia baik. Ketika keadaan pun tidak baik, dia tetap baik. Amin. Jadi Yohanes mengatakan dia adalah murid yang dikasihi. Hari ini kita juga mengatakan saya adalah anak yang dikasihi. Katakan amin. Jadi kita mesti mengerti Tuhan membuat kita bertobat. Untuk percaya saja itu adalah kasih karunia. Karena apa? Karena Yesus katakan barang siapa, bukan menunjuk grup, menunjuk pribadi. Artinya itu adalah anugerah Tuhan kalau kita dipilih. Karena dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berhak kita menolak, kan berhak. Saya mau tanya kepada kita, apalah hak ajasi yang terbesar diberikan Tuhan kepada manusia? Sebelum manusia diciptakan, yang terbesar adalah free will, bebas, kehendak bebas. Tuhan tahu konsekuensinya kalau dia memberikan kehendak bebas, manusia berkhianat. Tapi Tuhan sudah siap untuk itu. Makanya dia telah siapkan anaknya Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Kita lihat dari mana? Oh, sebelumnya, kenapa ada ikan itu di sana? Dikirim tiba-tiba dari Garut, dikirim dari Pandeglang. Tidak. Kita baca ayatnya, Yohanes 1 ayat 11. Enak sih Pak ya, pemandangannya bagus dia. Maklum kita orang biasa-biasa Pak. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Yesus datang kepada apa? Ikan itu kan milik kepunyaannya. Ikan itu datang ketika yang punya datang. Tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Orang-orang dunia tidak menerimanya. Padahal kita milik kepunyaannya. Mana lebih baik sifat ikan dari kita? Ikan gak punya kehendak bebas. Tapi Tuhan rela memberikan itu pada kita. Sama seperti misalnya saya, anak istri saya,
ketika melahirkan anak saya dengan segala konsekuensinya, dia kan tahu pasti anaknya bisa melawan dia kan, tapi dia tetap urus anaknya. Itulah kasih melampaui segalanya. Faktanya ada anak melawan orang tua, ada mengecewakan, tapi orang tuanya tidak pernah maupun sedikit pun melupakan anaknya. Harimau aja sayang sama anaknya. Amin. Makanya kepada bapak-bapak dikatakan apa? Hai bapak-bapak, jangan sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Amin. Kepada ibu-ibu, tunduklah pada, inilah senjata laki-laki. Mama harus tunduk. Datang istrinya, tahu istri orang Batak kan? Memang saya tunduk, kau kepala, saya leher. Kau lokomotif, saya masinis. Kau bos, aku remote-nya. Makanya laki-laki banyak jadi turis, turut istri. Ya kan? Dan banyak laki-laki ini juga jadi tuman. Kalau diajak anak-anaknya, kita pergi ya Pi, tanya mama lah, tanya mama kalau mama istri kita berangkat. Bodohnya. Karena para laki-laki ini tahu penyakitnya apa Pak? Diam. Kalau berantem pergi keluar. Sedangkan perempuan kalau berantem diselesaikan ya Bu. Jangan dibawa tidur. Karena perempuan jangan sempat lupa marahnya. Dan perempuan adalah ahli sejarah terbaik di dunia. Semua detik, jam, semua diingatnya ketika lagi terjadi kejadian. 5 tahun yang lalu, Bu, Papa sudah buat begini. Ya kan? Makanya perempuan pasti lebih cerdas dari laki-laki. Katakan amin. Hanya emosinya di belakang, perasaannya di depan. Ya, laki-laki, ya. Laki-laki kenapa diam? Dari nenek moyangnya. Adam itu ketika istrinya sedang makan buah itu, dia ada di sebelahnya. Padahal pesan itu kepada dia. Kita laki-laki sering diam. Apapun kita diam. Harusnya dia yang mengambil alih di depan. Maka disebut dia imam dan kepala. Katakan amin. Amin. Orang Batak atau orang Tionghoa menganggap suami itu raja kan. Kalau kita mau jadi raja, kita jadi pelayan. Siapa di sini yang mau minta maaf sama istrinya? Jarang ya. Yang mau minta maaf sama anaknya? Apalagi. Kalau yang mau minta maaf sama bosnya, cepat semua. Ya kan? Siapa yang mau buat teh manis untuk istrinya? Bagus. Karena kita harus punya prinsip. Kalau kau mau terbesar, kau yang harus melayani. Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Gembala bukan yang paling hebat, dia yang paling rendah. Karena dia harus sanggup ditelepon jam berapa, diganggu jam berapapun. Betul? Itulah beratnya jadi gembala. Karena domba-dombanya kan banyak yang lemah, banyak yang tidak mengerti. Dan dia kalau ada masalah nggak pakai jam kan, jam sekian ada ritmenya masalah, jam sekian jam tidur nggak ada. Masalah kapan saja bisa datang. Ya. Saya mau tanya kembali, kenapa dikatakan 5 roti 2 ikan 12 batu? Artinya secara rohani, pertama ketika 5.000 orang makan, lain luar anak-anak dan perempuan, berapa orang disuruh melayani? 12. Siapa disuruh dilayani luar? Orang banyak. Orang banyak luar makan kan? Tapi 12 bakul itu siapa? Untuk murid-muridnya. Ketika Anda melayani, Tuhan cukupkan apa yang kau perlukan. Katakan amin. Amin. Makanya pelayanan pekerjaan Tuhan ini bukan kebanggaan.
tapi kehormatan. Bukan panggung, bukan mesti dipuji. Saya paling gak suka dibilang hamba Tuhan yang besar, gak ada yang besar. Ya, semua kita besar di hadapan Bapa. Semua kita indah di hadapan Dia. Karena Dia bukan melihat harta kita, bukan melihat diri kita, tapi Dia melihat darah anaknya yang telah tertumpah. Jadi kita mesti bermetanoia di situ. Makanya bagaimana caranya kita merespon firman supaya kita bertumbuh, ya kan? Orang banyak puluhan tahun pelayanan, puluhan tahun gereja, tapi tidak ada yang berubah. Yang marah tetap pemarah, yang dendam tetap dendam, yang benci tetap benci. Nggak ada yang berubah. Padahal kekristenan itu adalah ciptaan yang baru, berarti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terjadi pertukaran, maka disebut sudah selesai. Pertukaran ilahi, divine exchange. Apa yang selesai? Seluruh tuntutan, seluruh hukuman, seluruh konsekuensi daripada kita sudah diselesaikan Yesus di kayu salib. Maka kita perlu beristirahat di dalam Dia. Amin. Jadi kita mesti mengerti, ya, 5 roti 2 ikan, 5 hari kerja, 2 hari istirahat, 12 bulan 1 tahun. Jadi gak usah kita kerja 7 hari, Pak. Makin kita kejar, makin lari dia. Tapi ketika kita tenang, dia yang datang ke kita. Maka dikatakan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lemparkan itu. Apa dikatakan? Bukan kamu yang berperang, kamu diam saja, aku yang berperang. Daud juga berkata begitu. Dia tahu Tuhan yang berperang. Ketika kita bekerja, apa yang membedakan kita? Tuhan selalu ada di pihak kita. Yusuf di penjara 13 tahun. Dia tidak punya kesalahan apa-apa. Dia kehilangan kehormatan, dia kehilangan waktu, dia kehilangan uang, semua dia hilang, masa depan dia hilang. Dia tidak pernah bayangkan dalam hidupnya dia harus dibuang ke Mesir menjadi budak. Tapi apa yang dia tidak hilang? Satu, penyertaan Tuhan. Dalam tempo 1 jam dia bisa berubah menjadi seorang perdana menteri. Makanya saya bilang, apa yang pernah hilang dalam hidupmu, Tuhan mau pulihkan, bahkan kembalikan 2 kali lipat daripada apa yang pernah hilang. Baik kesehatan, hubungan, waktu, uang, Tuhan kembalikan. Buktinya apa? Ayub. Ya. Ayub bukan orang benar. Ayub orang agamawi. Dia memberikan persembahan mezbah. Kalau anak-anakku berbuat dosa, dia sadar akan dosa, bukan sadar akan dikasihi. Beda sama Abraham, dia membuat mezbah karena dia tahu itu tidak layak dia terima. Makanya ketika dikatakan Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, betul? Terpujilah Tuhan. Dan ini sering kita dengungkan. Inilah kebodohan kita orang Kristen. Itu adalah perkataan Ayub, bukan perkataan Tuhan. Karena dia stres. Buktinya apa? Jangan bilang saya salah. Kita lihat Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Supaya kita bermetanoia, ya. Kita sering terikut-ikut. Apa kata pendeta itu kita bilang, apa kata ayah semua. Apalagi zaman sekarang ada apologet. Wah, senang kali kita dengarnya. Debat-debat. Tuhan kita debatkan. Tuhan kita bedah. Ya, Ayub 42 ayat 5 dan 6. Sudah? Ayat 5 dulu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kita kan banyak orang Kristen, kata pendeta kami, kata penatua kami, kata orang tua kami. Makanya kita hari ini
Kristen copy paste. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Mulai dia menerima pewahyuan, revelation, melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Akibat daripada dia mengenal apa? Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku yang sia-sia tadi, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Apa yang terjadi dengan ini? Ayat 10, Tuhan kembalikan semua yang hilang dalam hidupnya, bahkan anak perempuannya yang paling cantik di negeri itu. Apakah tidak mungkin terjadi sama kita yang lebih baik? Pasti, karena sudah ada darah yang telah menyelesaikan. Ini belum ada darah loh, belum ada salib. Kenapa begitu panjang? Karena belum ada salib. Hari ini Tuhan mempercepat semuanya, karena salib sudah membayarnya dan darah sudah menebusnya. Amin. Jadi keberuntungan kita hari ini ya. Makanya apa yang kita perlu ingat? Kita mulai bermetanoia. Kita lihat bagaimana cara kita bermetanoia. Matius 13 ayat 20 sampai 23. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ya, orang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira. Ini banyak orang Kristen. Oh, enak kali pendetanya. Oh, jual luar biasa. Apa isinya? Lupa. Respon yang emosional. Tetapi tidak berakar. Dia tidak ingat firman itu untuk siapa? Untuk dia, bukan untuk orang lain. Sebentar saya apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Lanjut, yang ditaburkan tengah semak duri ialah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia. Dia sudah tahu firman itu, tapi ketika didengarnya negara kita begini, didengarnya ekonomi begini, didengarnya lagi anaknya begini, langsung semua hilang. Terus ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang mendengar firman itu dan mengerti. Siapa yang menanya kembali sama Yesus ini? Hanya murid-muridnya. Maka dikatakan baiklah yang bertelinga mendengar. Pertanyaannya, pernah nggak jemaat ketika dia pulang tanya lagi sama pendetanya, apa sih tadi maksudnya Pak? Salam, pulang Pak ya, salam. Kekuatan pengulangan itu kan perlu. Terus berbuah 100 kali lipat, 60 dan 30. Kenapa ada begitu? 100, 60 dan 30. Di mana kau berikan kapasitasmu untuk mengerti, kau akan dapat 100. Tuhan mau kau 100. Tapi Tuhan mengikuti apa yang kau punya. Udah? Kita lihat di Markus 4 ayat 20 sampai 25. Kenapa beda tulisan Matius sama Markus? Matius adalah menulis Injil berdasarkan Yesus adalah raja orang Yahudi. Sedangkan Markus adalah menuliskan Yesus adalah pelayan atau hamba. Sedangkan Lukas menuliskan Yesus Kristus adalah manusia. Yohanes mengatakan Yesus adalah Allah. Dari mana kita lihat? Silsilah di Matius dimulai dari mana? Abraham. Silsilah di Lukas dimulai dari mana? Adam. Oke? Dan akhirnya ditaburkan tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang kenapa dari bawah dulu yang dilainkan, dari sini berbawah, dari sana dari atas. 60, 100 kali lipat. Ayat 24-nya. Bagaimana supaya terjadi sama kita menyambut itu? Lalu dia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar itu. Ketika kita mendengar firman, camkanlah. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, apa yang kita ukur tentang firman itu, akan diukurkan kepadamu. Apa yang kau ukurkan berkat Tuhan yang besar kepadamu, akan diukurkan kembali kepadamu. Apa yang kau ukurkan tentang pasanganmu, akan diukurkan Tuhan kembali kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi
kepadamu. Amin. Di sini kita perlu respon. Respon yang betul-betul merdeka. Jadi kenapa orang nggak bertumbuh? Karena dia menganggap sepi firman itu. Padahal firman itu adalah dia sendiri, Allah sendiri. Ya. Firman itu adalah dia. Maka dikatakan di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi. Maksudnya apa sih? Firman itu kenapa pelita bagi kaki kita? Karena setiap hari kita melangkah. Dan terang bagi jalanmu, artinya masa depanmu. Hari-hari perjalananmu dan masa depanmu ada dalam firman. Katakan amin. Makanya perlu kita ingat firman itu adalah bagi kita. Dan apa keberuntungan kita mengerti firman? Kita lihat Mazmur 119 ayat 96 sampai 99. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tapi perintah-perintahmu luas sekali. Semua di dunia ini ada batasnya kan? Tapi firman Tuhan tidak terbatas. Terus, betapa aku cintai Tauratmu. Taurat sudah digenapi. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Kalau bapak-bapak pengusaha, karena firman itu membuat kau lebih bijaksana dari rival-rivalmu. Kompetisi itu kerja juga mau kau buat lebih bijaksana dari teman-teman. Keberuntungannya kan? Sebab selamanya itu ada padamu. Kenapa orang Israel lebih unggul? Ini modalnya. Terus 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Kepada Yosua dikatakan begini. Yosua bukan seorang yang terlatih, bukan seorang yang hebat, tapi kenapa Tuhan memberikan mandat kepada dia? Ingat satu, Yosua itu submit kepada pemimpinnya. Kalau orang Jepang Bushido dia terhadap pemimpinnya. Kemana Musa, kesana dia. Dia tidak pernah lari daripada penundukan diri. Di gereja tersinggung sedikit sama gembala, rajuk. Nanti dia berantem suami istri, gembala yang salah. Nggak cekcok nanti sama keluarga, gereja yang korban. Masih mental-mental cengeng. Padahal tidak ada janji Tuhan kalau kau orang Kristen nggak ada masalah. Tapi bagaimana kau menghadapi masalah dengan pemahaman Tuhan? Ya. Contoh, kalau kita sakit, siapa dulu kita cari? Tolong jawab Pak, jangan diam-diam aja. Hah? Pasti ke dokter kan? Baru habis itu Google, cari informasi, baru itu cari second opinion. Nggak salah, ya kan? Kenapa panik duluan? Bapak udah pernah kena penyakit cancer. Kalau Bapak divonis cancer, apa Bapak lakukan? Nangis ya? Nangis. Kalau nggak nangis, Bapak udah nggak aneh juga. Ibu menjerit-jerit ya kan? Pertanyaannya, Yesus ngapain di kayu salib? Makanya kasih karunia itu adalah provision, penyediaan. Kita harus memandang dia. Saya tahun 2020 saya kena kanker paru-paru. Ya, di saat musim Covid. Dan istri saya dengar itu. Sehingga dia drop. Terbayang dia, suaminya meninggal. Tapi saya bilang sama dokter, kira-kira apa doanya dokter? Dia bilang begini, Pak, ada pasien saya seperti Bapak. 2 tahun, dia tiap hari rajin ke gereja, menyumbang sana sini. Terus, mati juga kan? Iya Pak, 2 tahun Pak tak mau. Saya tidak mati Bu, karena saya lahir dengan bentuk mati tapi untuk hidup. Yesusku sudah mati muda untuk aku panjang umur.
Dan dia sudah mengalami luka-luka untuk kesembuhan. Dokter lihat 3 bulan lagi apa yang terjadi. 3 bulan kemudian saya diperiksa lagi. Waktu itu luar negeri tertutup. Second opinionnya ke Tokyo dikirimnya karena guru besarnya Tokyo. Malam-malam dia kejar saya. Pak Rajamin, ada apa dokter? Saya pikir gawat. Pak, masanya kurang 30%. Saya ada dikasih obat mencegah metastase, bukan di kemo. Ya, 30%. Saya bilang lihat nanti. Setahun kemudian, tanggal 28 Desember 2021, setelah istri saya meninggal, saya dikatakan sembuh. Kenapa sembuh? Nanti habis ibadah kita cerita, karena panjang kali. Jadi kalau sekarang, nanti panjang kali, karena ini pewahyuan. Udah? Ketika di COVID, saya diperiksa paru-paru saya nggak ada satupun bercak. Kenapa begitu? Kan Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang berperkara. Makanya saya pandang ini, Pak ya. Coba lihat 1 Yohanes 4 ayat 17. Makanya kalau kita terjadi sesuatu, kita pandang dulu salibnya dan semua perkataannya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada dalam. Sama seperti Yesus yang tidak ada kanker di paru-parunya, demikian juga saya. Sama seperti yang dikasihi, demikian juga saya. Karena Yesus katakan, seperti engkau mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi mereka. Yesus menjelaskan bahwa kita sama seperti Dia. Bukan kita mengatakan aku sama seperti engkau. Kita nggak berhak mengatakan kita sama seperti, tapi Dia mengatakan sama seperti aku, demikian juga engkau. Amin. Amin. Jadi yang pertama Pak, jangan panik. Sering orang berdoa panik kan. Alkitab mengatakan kesudahannya sudah dekat. Jadilah tenang supaya kamu dapat. Bukan berdoa supaya tenang, tenang baru berdoa. Kesudahannya sudah, artinya semua itu akan berlalu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ketika Yesus datang ke murid-muridnya di tengah ombak, apa kata Yesus? Kita lihat Matius 14 ayat 27. Mereka bilang itu hantu. Petrus mengatakan kalau kau benar itu sudah aku jalan. Jalan dia kan? Bisa kan? Tapi ketika dilihatnya angin kencang, fokusnya berganti, dia takut dan tenggelam. Artinya apa? Fokus kita jangan berganti. Sekalipun badai datang, fokus tetap Dia adalah Tuhan Allahmu, penebusmu. Udah? Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, bukan jangan takut. Selalu rahasianya apa? Tenanglah. Apa katanya? Aku ada samamu. Jangan takut. Ingat, tenang. Dia adalah Immanuel bagimu. Dalam semua keadaan kita, Dia ada beserta kita. Amin. Dalam setiap perkara kita, Dia ada di pihak kita. Maka dikatakan, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabnya,
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin ia tidak memberkati kita bersama dengan anaknya? Jadi hebat sekali kita di pihak Tuhan. Kita yang melihat musuh kita besar. Sama kayak orang Israel ketika masuk ke Yeriko, ketakutan. Padahal Rahab bilang, bangsa kami sudah tawar hati ketika mendengar hebatnya Allah kalian. Dunia ini sebenarnya takut lihat kita. Makanya kenapa takut gereja didirikan. Tapi kita duluan takut sama mereka. Kalau kita pergi ke tempat-tempat katanya keramat, langsung kita doa puasa, langsung nyanyi-nyanyi, gak perlu. Dia yang harusnya takut dengan kita, bukan kita takut sama dia. Sebab roh yang ada padaku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ada. Suka kali kita dengar-dengar okultisme, suka kali kita dengar-dengar, waduh, kebal, apa semua bohong itu. Semua orang yang kebal, tapi nggak dengan kebal dengan kematian. Dia tahan tikar, tahan tembak, tapi nggak tahan lapar. Betul kan? Nggak tahan ngantuk. Semua manusia ada batasnya. Kita tidak cari tahan-tahan, kita cari adalah Tuhan ada di pihak kita. Katakan amin. Ayat terakhir, bagaimana kita melihat ayat dengan benar? Kita buka dulu Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tuhan datang. Tadi Tuhan mengambil, Tuhan tidak pernah mengambil. Tuhan tidak mengambil uangmu, Tuhan tidak mengambil hidupmu, tapi Tuhan datang untuk mempunyai hidup. Zoe seperti dia dalam segala kelimpahan. Ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pertanyaannya, pencuri datang untuk mencuri, membunuh. Pertanyaannya, siapa pencurinya? Setan, iblis, roh jahat. Terus itu aja terus. Kita buka ayatnya. Alkitab menjelaskan. Kita buka ayat 8-9. Yohanes 10 tadi. Ayat 8-9. Saya ingat kalau ibadah begini Pak di NCC, New Creation Church Singapura. Kayak saya kayak bingung kayak bioskop. Mewah kali ya, nggak diangkat. Pokoknya enak lah jemaat sini ya. Ready for use. Itulah penyediaan Tuhan bagi anak-anak yang dikasih. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri. Siapa? Orang, bukan setan. Pengajar-pengajar yang sesat, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama yang membenarkan dirinya, menyalahkan orang lain yang munafik. Pencuri dan perempuan. Mencuri apa? Mencuri uangnya, mencuri sukacitanya, merampok masa depannya. Dan domba-dombaku tidak mendengarkan mereka. Maka dia bilang, domba-dombaku mengenal suara gembala. Makanya kita mesti mengenal suaranya dia melalui apa? Firman-Nya. Pasangan suami istri menunjukkan dia dekat apa? Flu pun suaminya, batuk pun suaminya, dia tahu itu suara suaminya. Betul? Kalau nggak tahu lagi suara suaminya, berarti mereka pura-pura kawin. Dan kami orang Batak paling hebat. Siapa orang Batak sih? 5 tahun berantem, lahir terus anaknya. Mendengarkan mereka. Jadi bilang Tuhan apa? Domba-dombaku mendengarkan suara. Domba tidak pernah kenal baju kita. Domba tidak kenal wajah kita. Dia kenal suara gembala. Saya kemarin ke Garut, saya lihat domba. Saya bilang sama pejabatnya, Dek, saya bilang, tahu kau apa beda domba sama kambing? Kenapa domba itu Yesus diibaratkan domba? Padahal dia bukan Kristen. Ada momen yang kita sampaikan. Nggak tahu Pak. Oke. Kau harus tahu kenapa kau memelihara domba. Domba
satu-satunya binatang yang ketika dibunuh disembelih tidak melawan. Binatang yang lain pasti melawan, dan ketika mau dibunuh dia mengeluarkan racun dalam tubuhnya untuk membela diri. Makanya jangan kita makan darah karena itu racun. Domba tidak mengeluarkan racun. Sama seperti Yesus, domba yang tidak menjawab ketika di pembantaian. Dan domba adalah binatang yang bodoh, yang lemah, yang tidak peka. Kalau domba makan segaris, maka dia perlu gembala. Mesti gembala yang memberikannya makan. Kalau enggak, tanah itu boleh makannya karena garisnya. Kalau kambing enggak diloncati sana sini. Sekarang kan Yesus bilang kita domba bukan kambing kan. Kalau suka pindah-pindah gereja berarti kambing. Kalau dia tidak mengikut suara gembalanya berarti dia kambing. Tunjang sana, tunjang sini. Ya kan? Domba itu nggak tahu cari makan, dia hanya dikasih tahu ini makan. Dan dibilang di Matius 10:16, lihat, engkau ada seperti domba di tengah-tengah. Pertanyaannya, serigala sama domba siapa pemangsa? Serigala. Ada nggak dombanya lupa-lupa? Nggak ada. Kenapa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus. Pertanyaannya, mana lebih banyak duluan cerdik atau tulus duluan? Tulus duluan, makanya kita ditipu orang. Aku kan baik. Yang mana perasaannya sama aku? Makanlah perasaanmu. Firman mengatakan cerdik dulu kau. Kalau kau kekurangan hikmat, minta hikmat. Kurang pengertian, minta pengertian. Amin. Jadi hidup dalam Kristus itu semua tantangan ini Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya. Maka manusia diciptakan di hari ke-6. Semuanya dimulai dari hari pertama, semua untuk manusia. Amin. Makanya ketika menciptakan manusia, Tuhan Allah, bukan Allah saja, tapi untuk yang lain Allah. Amin. Kenapa? Jika Allah di pihak kita, kenapa di situ Allah? Kenapa nggak dibilang Tuhan? Kemudian iman timbul dari mana? Pendengar apa? Pendengar apa? Firman. Nggak ada bilang firman Pak. Pendengar akan firman Kristus, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan kan tadi tertulis, yang Logos juga dituliskan Pak. Uria pun dituliskan, istri Uria pun ditulis. Karena Alkitab itu full disclosure, penuh pengungkapan. Semua pelacur pun ditulis. Gak ada yang ditutupi, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Amin. Kalau kita, nenek moyang kita pelacur, dihilangkan itu. Tapi di Alkitab tidak ada yang ditutupi. Artinya Yesus memang menggenapi. Aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk segala kuasa darah-Mu yang telah tertumpah untuk membenarkan kami, menguduskan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala di gereja ini. Cukuplah kasih karunia-Mu bagi dia. Dalam kelemahan, dalam keterbatasannya, kuasa-Mu sempurna. Nyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan untuk menolong dia. Engkaulah kekuatan perisai dan meterai dalam hidupnya. Pengurapan Tuhan mengingatkan dia terus bahwa Allah tidak pernah membiarkan dia dan meninggalkan dia. Dan Tuhan yang akan berperkara dan dia diam saja. Terima kasih Bapak untuk seluruh jemaat, untuk ibu dan anak-anak. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu yang memelihara mereka semua, yang melampaui akal pikiran mereka. Tuhan akan jaga semua domba-dombanya. Tuhan tidak akan biarkan jemaat ini Tuhan dalam cengkraman yang bukan dari Tuhan, tidak berhak untuk jemaat ini. Terima kasih Bapak, aku telah selesai berbicara dan firman-Mu akan terus berbicara dengan kuasa Roh Kudus, dan firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin.